Ilyas Abdul Rahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat disaketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI al pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdul Rahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI al pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdul Rahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI al berjalan di hadapannya. "Setan kau!" teriak Rizky. Seketika PM TNI al dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI al yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI al, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI al itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdul Rahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak, mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdul Rahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI al telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan.
Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdul Rahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai, seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdul Rahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdul Rahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdul Rahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat.
Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya.
Rizky Aga mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Aga memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Aga merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Aga mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah paman sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, diujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman.
Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, diujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya.
Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman,
Bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat disaketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau!" teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan.
Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdul Rahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Diujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdul Rahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, sertu AA, sertu RH dan kepala kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdul Rahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdul Rahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat.
Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, ujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya.
Rizky Aga mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Aga memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Aga merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Aga mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah paman sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, ujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman.
Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya.
Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau!" teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, ujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman,
bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat disaketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI al pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI al pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI al berjalan di hadapannya. "Setan kau!" teriak Rizky. Seketika PM TNI al dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI al yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI al, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI al itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI al telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan.
Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, ujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdul Rahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdul Rahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, sertu AA, sertu RH dan kepala kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdul Rahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdul Rahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat.
Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, ujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya.
Rizky Aga mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Aga memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Aga merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Aga mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah paman sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, diujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman.
Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya.
Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau!" teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, ujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman,
bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat disaketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI Al pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI Al pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI Al berjalan di hadapannya. "Setan kau!" teriak Rizky. Seketika PM TNI Al dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI Al yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI Al, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI Al itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI Al telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan.
Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdul Rahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Diujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdul Rahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, sertu AA, sertu RH dan kepala kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdul Rahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdul Rahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat.
Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya.
Rizky Aga mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Aga memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Aga merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Aga mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah paman sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman.
Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya.
Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau!" teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman,
bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat disaketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI al pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI al pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI al berjalan di hadapannya. "Setan kau!" teriak Rizky. Seketika PM TNI al dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI al yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI al, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI al itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI al telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan.
Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, ujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdul Rahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai, seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdul Rahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdul Rahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdul Rahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat.
Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya. Pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya.
Rizky Aga mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Aga memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Aga merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Aga mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah paman sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman.
Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya.
Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, ujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman,
Bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat disaketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI Al pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI Al pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI Al berjalan di hadapannya. "Setan kau!" teriak Rizky. Seketika PM TNI Al dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI Al yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI Al, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI Al itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak, mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI Al telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan.
Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdul Rahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Diujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdul Rahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, sertu AA, sertu RH dan kepala kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdul Rahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdul Rahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat.
Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya.
Rizky Aga mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Aga memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Aga merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Aga mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah paman sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, ujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman.
Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, diujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya.
Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau!" teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak, mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman,
bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat disaketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI al pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI al pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI al berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI al dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI al yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI al, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI al itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan.
Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdul Rahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdul Rahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdul Rahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdul Rahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat.
Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya.
Rizky Aga mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Aga memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Aga merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Aga mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah paman sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, diujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman.
Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya, pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya.
Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman,
Bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat disaketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan.
Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdul Rahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdul Rahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, sertu AA, sertu RH dan kepala kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdul Rahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdul Rahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat.
Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Diujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya.
Rizky Aga mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Aga memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Aga merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Aga mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah paman sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman.
Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya.
Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman,
Bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat disaketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau!" teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan.
Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdul Rahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdul Rahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, sertu AA, sertu RH dan kepala kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdul Rahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdul Rahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat.
Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, diujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya.
Rizky Aga mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Aga memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Aga merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Aga mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah paman sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman.
Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, ujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya.
Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau!" teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman,
Bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan.
Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdul Rahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Diujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdul Rahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, sertu AA, sertu RH dan kepala kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdul Rahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdul Rahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat.
Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya.
Rizky Aga mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Aga memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Aga merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Aga mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah paman sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman.
Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya, pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya.
Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman,
bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat disaketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI al pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI al pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI al berjalan di hadapannya. "Setan kau!" teriak Rizky. Seketika PM TNI al dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI al yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI al, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI al itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak, mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI al telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan.
Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, ujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdul Rahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdul Rahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdul Rahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdul Rahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat.
Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya. Pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya.
Rizky Aga mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Aga memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Aga merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Aga mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya, pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman.
Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya.
Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau!" teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman,
bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat disaketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI al pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI al pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI al berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI al dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI al yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI al, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI al itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan.
Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdul Rahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdul Rahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdul Rahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdul Rahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat.
Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, ujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya.
Rizky Aga mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Aga memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Aga merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Aga mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah paman sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, diujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman.
Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, diujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya.
Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman,
bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan.
Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, ujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdul Rahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jikaya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdul Rahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdul Rahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdul Rahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat.
Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, ujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali, ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya.
Rizky Aga mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Aga memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Aga merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Aga mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah paman sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Ujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya. Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan, Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman.
Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau," teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah paman Sertu AA melakukan penembakan hingga mengenai dada Ilyas Abdurrahman dan tangan Ramzi. Rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI AL telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Agenda reka ulang tersebut dilakukan di lokasi TKP yakni rest area Tol Tangerang Merak kilometer 45, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hasilnya, 36 adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di tempat istirahat Tol Tangerang Merak KM 45 telah diselesaikan. Puluhan adegan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang menggambarkan sejak pertemuan korban dengan pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan. Kami telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, diujar salah seorang anggota Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Dalam rekonstruksi tersebut, 3 orang oknum TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan keji di area terbuka untuk masyarakat itu turut dihadirkan, yakni AA, RH dan BA. Mereka dipastikan melakukan reka adegan sesuai fakta lapangan yang asli, serta disaksikan sendiri oleh para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Menurut dia proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini, guna memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Agenda rekonstruksi itu sendiri berjalan dengan lancar dan hening kendati kucuran rintik hujan tak kunjung berhenti selama kegiatan hingga pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaksanaan reka ulang yang dilakukan di area terbuka untuk publik itu sempat dipadati oleh warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan hendak beristirahat. Ilyas Abdurrahman, bos rental berusia 48 tahun harus tewas di tangan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu terjadi ketika korban hendak mengejar mobil yang dibawa kabur oleh penyewanya pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Ilyas tewas seusai ditembak di sebuah minimarket pada rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban, Rizky mengatakan, ayahnya itu kehilangan nyawa usai ditembak hingga 4 kali oleh para pelaku dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut diungkapnya seusai menyaksikan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal, Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Ternyata ayah saya itu 2 kali ditodong senjata. Pertama saat di Saketi Pandeglang dan ternyata setelah reka adegan ini aksi penodongan itu sampai 2 kali. Diujar Rizky kepada awak media. Perlakuan itu belum termasuk dengan penembakan terhadap ayah saya, jadi ditambah penembakan yang saya ingat saat itu ada 4 kali tembakan, sambungnya.
Kemudian ia menuturkan sebanyak 36 reka adegan yang diperagakan selama proses rekonstruksi, telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan kala itu. Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini, jika ya dia. Menurutnya setiap hal yang dilakukan penyidik dilakukan secara mendetail sehingga memastikan tidak ada adegan yang tak sesuai dengan peristiwa. Terlebih agenda rekonstruksi dijadwalkan sejak Jumat, 10 Januari 2025, malam sekira pukul 23 WIB hingga dini hari tadi lantaran sempat terhambat guyuran hujan. Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai. Seperti yang kami saksi sampaikan dan untuk pengeroyokan tidak ada, di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan. Anak bos rental sempat ngamuk ke oknum TNI AL pelaku penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ia tak mampu membendung emosi kala berhadapan langsung dengan pelaku penembakan bos rental, Ilyas Abdurrahman. Kejadian ini terjadi saat rekonstruksi kasus penembakan bos rental pada Sabtu, 11 Januari 2025, dini hari. Reka adegan dijaga sangat ketat oleh polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut. Rekonstruksi penembakan bos rental dimulai pukul 00.40 WIB sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu mereka ulang adegan mulai dari Saketi sampai rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dalam rekonstruksi dihadirkan 3 oknum TNI AL pelaku penembakan bos rental, Sertu AA, Sertu RH dan Kepala Kelas IBA, KLK. Hadir juga 2 anak Ilyas Abdurrahman, Muhammad Agam dan Rizky Agam. Saat menyaksikan, Agam dan Rizky sama-sama tak mampu membendung emosinya. Ia mengucap kata kasar saat oknum TNI AL berjalan di hadapannya. "Setan kau!" teriak Rizky. Seketika PM TNI AL dan kepolisian langsung mengepung keduanya. Rizky Agam mengatakan ia dan kakaknya sama-sama emosi ketika melihat secara langsung wujud oknum TNI AL yang menembak ayahnya. Meski merasa trauma atas penembakan bos rental, Rizky Agam memutuskan untuk tetap hadir menyaksikan reka adegan. Dalam rekonstruksi juga terbukti bahwa tim bos rental sama sekali tidak melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI AL, Sertu AA. Keduanya memperkirakan ada sekitar 30 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi penembakan bos rental. Rizky Agam merinci, oknum TNI AL itu menodongkan pistol sebanyak 2 kali dan 4 kali melepas tembakan. Penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman terjadi saat pengejaran mobil rental Honda Brio Orange. Biro disewa Ajat Sudrajat pada 31 Agustus 2024. Muhammad Agam mendeteksi ada 2 GPS yang diputus dari mobil tersebut. Ilyas bersama 2 anaknya dan tim, mengejar mobil tersebut sampai wilayah Saketi, Pandeglang, Jawa Barat. Mereka mendapati mobil Brio sudah berpindah tangan ke Sertu AA. Di sana mereka ditodong pistol. Mencoba meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka tapi ditolak. Mereka melakukan pengejaran secara mandiri sampai ke rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Saat itulah Paman Sertu AA melakukan penembakan